Aksi Mbak Lara sebagai pawang hujan di sirkuit Mandalika saat MotoGP. Saatnya menunjukkan pada dunia kearifan lokal budaya Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita yaitu pawang hujan. Jadi ini bukan bahan bercanda, ini adalah sesuatu yang kita percaya juga. Pawang hujan yang dari tadi mendapatkan sorakan bahwa mendoakan agar ini segera berhenti, agar balapan bisa kembali dijalani, ya. Dapat seruan dari para penonton yang ada di Grand Central yang ada di sana. Semangat, Bu! Pawang hujan di Mandalika itu bernama Raden Roro Istiati Wulandari. Ia lahir di Papua, 22 Oktober 1983. Meski lahir di Papua, ia berdarah Jawa dan tinggal di Bali. Roro sudah lama mempelajari ilmu pawang hujan di Bali. Hal itu ia lakukan sejak kecil. Setiap melakukan aksinya, Roro terlihat membawa alat-alat khusus, seperti mangkok emas. Ia juga sesekali membacakan mantra yang diyakininya bisa meredakan hujan. Dia sudah menjadi pawang hujan langganan di beberapa acara nasional. Maka dari itu, bayarannya sangat mahal. Khusus itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah hari ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah ini ada dibikin kolam, ada airnya dan ada sesajennya. Itu langsung efeknya. Coba ya kita tes. Aku harus minum dulu. Ada angin kan? Jadi kalau pawang hujan itu bisa manggil hujan juga. Nah, Tribuners, Rara sekarang lagi ada di Mandalika. Nah, kita persiapan untuk event MotoGP. Jadi atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izin Ide Sang Yang Widiwasa, nah ini angin-anginnya udah keluar. Nah, sepanjang pengaspalan sebenarnya sudah pernah sukses di event 11 sampai 13 Februari pre-season test MotoGP. Nah itu Rara yang awal juga. Terus event pengaspalan cerah. Jadi awal mula Rara datang itu sebenarnya
dari tahun lalu tuh melihat WSBK hujan. Nah, Rara itu tahun lalu di hari terakhir itu sempat koordinasi jarak jauh dengan Ivo, Diandra, dan rekan-rekan BUMN. Nah, terus Rara cerita sama Pak Erick Thohir kalau Rara pingin membantu. Nah, Pak Erick Thohir bilang ya nanti akan fasilitasi. Kalau beliau sih sebenarnya pawang hujan tuh nggak terlalu percaya, tetapi beliau sangat menghargai kearifan lokal Bhinneka Tunggal Ika, karena untuk event kampanye dari 2014-2019 itu Rara yang kawal. Jadi Apa namanya Pak? menurunkan suhu. Menurunkan suhu biar tidak terlalu panas Pak ya? Iya. Oke, siap. Ayo gas. Tahu nggak Mas? Air dingin juga Terus mencair. tadi ini Pak, tolong menjelaskan nggak apa alat-alatnya untuk membuat seperti memanggil misalkan atau mungkin Kalau di sini kasarnya kan harus mengusir ada hewan elemen ya. gitu. Kalau di sini kan sebenarnya kalau mau memanggil itu lebih ke kekuatan batin. Ini kan ada singing bowl. Singing bowl itu kan getaran suara. Jadi kan gelombang otak itu kan ada otak alfa, terus delta, terus theta, ya kan? Gelombang otak itu gelombang otak untuk meditasi. Jadi kalau seseorang itu yang pawang hujan itu bisa sampai ke theta. Jadi kalau orang itu tenang, slow, itu bisa ke alam lain. Nah, sebenarnya secara fakta Rara itu pakai kayu dan asap. Jadi uap itu ke atas. Sebenarnya memecah awan itu dengan energi gelombang doa ini, getaran ini, singing bowl. Terus ada teriakan Rara. Kan sering kan? Iya Mbak. Nah, sama kalau kita udah teriak, nanti dia panas. Nah, ini dalam 1 detik aja udah panas. Karena tadi kan udah disejukkan lagi. Jadi, afirmasi memohon berkah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa supaya matahari ada di atas kepalanya Rara. Nah, cuman efeknya Rara itu terkurung di sini. Jadi saya harus benar-benar mau melayani MGPA, mau melayani ITDC, mau melayani tim Korlap. Jadi otomatis saya harus sayang, simpati dengan pimpinan, dengan tim kerja mereka. Saya sayangi wajah-wajahnya seperti itu. Supaya kuat lintas dimensi gitu loh. Kan awan ini digeser. Nah, itu awan-awan hitam. Nah, nanti modifikasinya dengan tim cuaca ya bagaimana ya? Mereka nanti kan belajar dari BMKG. Kalau ditaburkan garam di sebelah sana ya nanti Rara doa supaya sebelah sana cepat bisa ada elemen gelap-gelapnya ke sana, atau pokoknya jangan di atas sini lah intinya tuh. Mudah-mudahan sukses, sama-sama doa. Iya. Berarti kalau memukul itu, memakil kentongan itu apa maksudnya Mbak? Itu tadi getaran suara. Getaran suara ya? Getaran suara ini kan sampai ke hati, sampai ke telinga, sampai ke alam lain. Contohnya kayak kalian mau azan, itu kenapa kok harus dikumandangkan supaya kan kedengeran semua orang, kedengeran ke langit. Sama Rara juga gini, gitu kan. Ada yang di gereja juga itu ada lonceng. Nah, itu sebenarnya diberitahukan untuk ke seluruh umat dan ke atas kan gitu. Sama saya juga punya ini. Kan kemarin juga sudah Mas Sinto Tribun kan tahu ya, langit bisa ikut geser sama Rara. Itu mengikuti ini. Saya sampai nggak ngelihat di bawah karena saya fokusnya di atas. Sempat nginjek. Sampai nginjek semen Mbak ya? Iya. Karena itu anginnya itu mengikuti tangan saya, gerakan ini. Gerakan ini saya itu diikuti oleh angin. Gitu. Oh, berarti ketika Mbak jalan itu Pakainya itu atau ini? awan itu ikut Mbak ya sebenarnya? Ikut arah saya ke kanan, maksudnya ke waktu itu kan gimana caranya dari barat kan ya, dari barat ke utara. Gitu. Ini Mbak, terkait apakah pernah nggak mengalami kegagalan ketika misalnya? Pernah. Gimana Jadi, ceritanya Mbak? Waktu itu Rara ngawal sepak bola Indonesia lawan Jepang. Saya diminta oleh Coach Indra waktu itu bagaimana caranya Garuda Mania di GBK itu aman dan happy. Nah, waktu itu saya ngawal hujan, saya udah bilang sama coach, maaf coach, izin Rara sedang datang bulan. Karena kalau saya datang bulan otomatis energi saya berkurang. Nah, terus waktu itu coach Indra bilang ya nggak apa-apa dicoba dulu. Nah, ternyata beneran hujan. Dan itu gagal, saya nangis malah makin gagal. Tapi waktu itu saya WA coach Indra, kan beliau masih di lapangan, belum bisa. Nah, waktu istirahat coach Indra bilang terima kasih, kalau bisa terus disupport, kalau tidak ya sudah. Nah,
akhirnya saya terpicu ketika pertandingan sudah selesai, saya doa lagi dan berhasil menggeser hujan. Ya minimal supporter Garuda Mania itu timnas bisa pulang. Tapi waktu pertandingan hujan dan Indonesia ya. kalah. Nah itu sih sedihnya tuh di situ. Kalau pas Asian Games itu kan penutupan sempat hujan. Nah waktu itu belum sinkron antara panitia, karena waktu itu Rara opening ceremony handle, Kemenpora waktu itu Pak Imam Nahrawi dialihkan ke Palembang, tapi Rara masih tetap di situ dan panitianya itu berbeda. Nah waktu itu Rara udah bilang nanti kalau hujan kontak Rara. Nah begitu hujan baru dikontak. Nah makanya harusnya setiap event itu harusnya sedia payung sebelum hujan, sedia pawang hujan sebelum, dan saat event berjalan supaya semuanya. Halo, apa kabar para pencinta MotoGP Mania? Yang jelas gelaran MotoGP Mandalika telah berakhir. Sang juara Miguel Oliveira, pembalap asal Portugal ini berhasil menjuarai MotoGP Mandalika. Nah, yang jelas ada hal yang sangat menarik di gelaran MotoGP Mandalika ini tentang sosok pawang hujan yang lagi viral di perhelatan MotoGP Mandalika pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Pawang hujan ini diambil gambarnya oleh pihak broadcast MotoGP ketika sesi race kelas MotoGP harus ditunda akibat hujan yang sangat deras di area sirkuit Mandalika. Yang jelas dengan kehadiran sang pawang ini jelas membuat penonton dibuat campur aduk melihat aksi pawang hujan tersebut. Begitu juga dengan juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo, yang bahkan mengikuti aksi pawang itu. Fabio Quartararo ini mengikuti gaya sang pawang dengan memegang mangkok styrofoam, mangkok kertas, pokoknya gitu deh. Jadi mengikuti gaya sang pawang hujan tersebut. Yang jelas ini menjadi hiburan lah ya bagi para pembalap-pembalap MotoGP dunia yang berada di Mandalika ketika melihat aksi sang pawang. Semua ada yang tersenyum, ada yang melongo, ada yang terpukau mungkin. Yang pasti kalau saya perhatikan para pembalap MotoGP dunia ini cukup terkesan, cukup tersanjung bisa berlaga di MotoGP Mandalika ini. Mungkin belum pernah didapatkan oleh pembalap-pembalap MotoGP saat berlaga di negara-negara lain. Bahkan dijamu oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara dan mengikuti parade MotoGP di Jakarta. Oke, kita kembali ke sosok sang pawang hujan yang bernama Rara Istiwulandarai. Pawang hujan dalam gelaran MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Yang jelas dan pastinya wanita ini menjadi orang yang dipercaya mengendalikan cuaca di sirkuit Mandalika selama gelaran MotoGP 2022. Meski demikian, Rara ternyata tak hanya bertugas menghalau, namun juga meminta datangnya hujan. Dan sebagai informasi buat kamu semuanya, bahwa Rara Istiwulandari ini pernah menjadi pawang hujan di acara opening Asian Games 2018 di Jakarta. Dan sang pawang ini direkomendasi oleh Menteri BUMN yaitu Bapak Erick Thohir untuk menangani cuaca selama MotoGP Mandalika 2022 digelar. Bahkan saat mau laga MotoGP berlangsung, tiba-tiba hujan deras dan sang pawang pun mulai melakukan ritual untuk menghentikan hujan yang sangat deras di Mandalika. Dan tentunya aksi sang pawang ini cukup menarik perhatian semua orang yang ada di situ. Bahkan para official balap, para pembalap pun melihat aksi sang pawang. Apa yang sedang Rara lakukan? Mungkin itu bagi para official atau pembalap-pembalap lain yang tak tahu dengan pawang hujan. Oke, itu dia sedikit intermezzo buat kamu semuanya para pencinta balap MotoGP dengan aksi sang pawang hujan asal Indonesia.